Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina rabbun karim wa anta dzu khulqin adzim fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'nillah wanzur ilayya sayyidi binadrahmu silatil hadratil aliyah amma ba'du. Kepada pemirsa yang budiman yang saya hormati, kepada seluruh jamaah pengamal sholawat wahidiyah yang saya hormati, dan juga kepada Bapak Ibu pemirsa yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang ajaran sholawat wahidiyah, yaitu lillah. Apa yang dimaksud dengan lillah? Yaitu suatu perkara, suatu amal perbuatan, baik itu yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah, asal bukan perbuatan yang dilarang oleh agama, asal bukan perbuatan yang dilarang oleh siapapun ataupun pemerintah, baik itu perbuatan yang wajib, yang sunnah ataupun yang mubah, maka amal perbuatan tersebut bisa diniati dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan membicarakan masalah pengabdian. Pengabdian di sini adalah mentaati suatu perintah, baik itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataupun perintah dari manapun saja. Asalkan itu bukan perbuatan yang melanggar syariat, maka perintah-perintah itu kita niati dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilaikan suatu amal ibadah. Satu contoh, ketika kita disuruh oleh orang tua kita untuk belajar ataupun untuk berangkat sekolah, anak yang solehah, anak yang berbudi pekerti yang baik akan melihat dari sisi daripada perintah itu. Ketika orang tua memberikan perintah dan memberikan satu jasa, yaitu suatu pesangon ataukah suatu kecaman ataukah yang lainnya, maka anak tersebut akan menjadi rasa takut dan akan menjalankan satu perintah. Di sisi lain, dia perintah menjalankan perintah dari orang tua, yaitu bersekolah. Di sisi lain, dia merasa takut akan ancaman daripada orang tua tersebut. Disinilah maka akan tercemari yang namanya yaitu perintah, suatu amal. Maka perbuatan lillah, suatu amal, itu kalau tidak didasari dengan akhlak, dengan budi pekerti, maka amal perintah tersebut tidak akan bernilaikan suatu keikhlasan. Seandainya perintah itu tidak ada yang namanya jasa ataupun suatu ancaman, maka orang tersebut merasa nyaman dan tidak akan menjalankan suatu perintah. Tetapi bagi seseorang yang mengabdikan diri kepada perintah tersebut, dia tidak melihat daripada jasa itu, dia tidak melihat daripada ancaman, tetapi dia melihat daripada perintah dan apa yang akan dia perintahkan. Saudara pemirsa yang berbahagia, memang di dalam diri manusia itu mempunyai beberapa nafsu. Nafsu suatu keinginan, suatu hasrat, itu sudah manusiawi. Tetapi kalau kita melihat suatu perintah itu berhenti pada nafsu, maka yang didapatkan, kita bukan mendapatkan suatu perintah dengan hati yang ikhlas,
tetapi akan mendapatkan beratnya rasa beban dan tanggung jawab di dalam melakukan perintah itu sendiri. Saudara pemirsa yang berbahagia, begitu juga dengan kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan ibadah, apapun bentuk amal ibadahnya, entah itu sholat, entah itu puasa, ataupun zakat, ataupun makan, tidur, bekerja, dan lain sebagainya. Itu kalau kita menyadari akan perintah, maka hati ini akan terasa ringan untuk menjalankan amal tersebut. Tetapi kalau kita menjalankan itu perintah karena ada embel-embel nafsu, maka akan terasa berat sekali kita menjalankan suatu amal perintah. Contoh, ketika Allah memberikan perintah kepada kita untuk menjalankan amal sholat, dan di samping itu ada satu amal ataupun pahala daripada orang yang menjalankan sholat tersebut, maka perintah itu akan menjadi dua bagian. Di sisi lain dia merasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi lain dia mempunyai harapan untuk mendapatkan pahala. Disinilah nilai kurangnya daripada amal keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan dengan pahala, dengan jasa, maka amal tersebut tidak akan dilakukan. Saudara pemirsa yang berbahagia, maka ajaran lillah, segala amal perbuatan itu harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bernilaikan suatu amal ibadah, apapun bentuknya, akan bernilaikan suatu amal ibadah. Dalam Al-Quran sudah diterangkan surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di dalam sholat kita sudah sering membaca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka sudah tidak ada harapan lagi kita mengharapkan jasa dari pahala apa perintah tersebut. Saudara permisa yang berbahagia, demikianlah sedikit ulasan daripada ajaran Wahidiyah, yaitu lillah. Pada kesempatan lain akan saya sampaikan bagaimana kita membahas satu amalan ataupun ajaran Wahidiyah, yaitu billah. Dari sini apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Selamat bermujahadah.